Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Bandaso dari Prodi Perbankan Syariah 3F. Nah, pernah nggak sih kamu bingung soal kemana uang kamu sebenarnya pergi? Pada video ini, saya akan membahas tentang konsumsi, tabungan, dan investasi dalam perspektif ekonomi makro Islam. Ini semua soal bagaimana kamu mengelola uang untuk kebutuhan sekarang dan masa depan. Ketiga elemen tersebut adalah bagian penting dalam analisis keseimbangan ekonomi. Selain konsep dasar, saya juga akan membahas rumus-rumus sederhana yang digunakan dalam ekonomi makro. Yuk kita mulai. Jadi yang pertama itu ada konsumsi. Mungkin dari beberapa teman-teman tahu apa itu konsumsi dan ada pula yang belum tahu. Jadi teman-teman, konsumsi itu simpel. Konsumsi ini adalah uang yang kita keluarkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari makan, bayar listrik, beli baju, sampai ngopi di kafe favorit kita. Intinya, konsumsi adalah pengeluaran untuk hal-hal yang kamu nikmati atau gunakan saat ini. Dalam Islam, konsumsi tidak hanya soal memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga harus mengikuti prinsip syariah. Kemudian, konsumsi punya rumus dasar dalam ekonomi makro, dan rumusnya seperti ini. Jadi di sini ada contoh soal konsumsi. Sebagai contoh, jika konsumsi otonom A sama dengan 500, MPC-B sama dengan 0,8 dan pendapatan Y sama dengan 10.000, maka konsumsi totalnya itu adalah masukkan ke rumus. C-nya berapa? C-nya itu 500 ditambah 0,8 dibagi 10.000, maka mendapatkan hasil 8.500. Selanjutnya yang kedua, apa sih tabungan itu? Jadi tabungan adalah bagian dari pendapatan yang kamu sisihkan untuk masa depan. Misalnya, kamu menabung buat beli rumah, liburan, atau sekedar jaga-jaga kalau ada kebutuhan mendadak. Prinsipnya, sisihkan dulu sebelum kamu habiskan. Dalam Islam, tabungan juga mencakup niat untuk kebaikan seperti persiapan masa depan, zakat, dan kebutuhan darurat. Namun, Islam melarang penimbunan harta yang tidak produktif atau iktikar, sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 34. Rumus dasar tabungan dalam ekonomi makro adalah, teman-teman bisa melihat ini adalah rumus tabungan dalam ekonomi makro. Ini contoh soal pada tabungan. Jika pendapatan Y sama dengan 10.000 dan konsumsi C sama dengan 8.500, maka tabungan S adalah S tabungan 10.000 dikurang dengan konsumsinya C 8.500 akan mendapatkan hasil 1.500. Jadi yang kita tabung itu bisa 1.500. Dan yang terakhir ada investasi. Nah, teman-teman, kalau tabungan itu lebih ke nyimpan uang, maka investasi itu level berikutnya. Di sini kamu menaruh uang untuk berkembang, misalnya lewat saham, reksadana, properti, atau bahkan bisnis. Tujuannya apa? Biar uang kamu tumbuh lebih besar seiring berjalannya waktu. Dalam Islam, investasi memiliki syarat utama, yaitu harus halal, tidak mengandung riba, tidak mengandung gharar atau ketidakpastian, tidak mengandung maisir atau spekulasi. Investasi juga punya rumus, dan rumusnya itu ini. Nah, di sini ada contoh soal investasi. Pendapatan nasional Y suatu negara adalah 20M dengan fungsi konsumsinya itu C sama dengan 5.000 ditambah 0,8 Y. Yang ditanya itu tabungan yang tersedia dan apakah tabungan cukup untuk mendanai investasi sebesar 3.000 miliar. Jadi, penyelesaiannya itu yang pertama kita hitung konsumsinya dulu. C sama dengan 5.000 ditambah 0,8 dikali 20.000 akan mendapatkan hasil 5.000 ditambah 16.000 dan hasil akhirnya 21.000. Yang kedua, kita menghitung tabungan. S sama dengan Y dikurang C sama dengan 20.000 dikurang hasil dari konsumsi 21.000 dan akan menghasilkan minus 1.000. Nah, jadi bisa ditarik kesimpulan tabungan S sama dengan minus 1.000 tidak cukup untuk mendanai investasi sebesar 3.000 miliar. Negara perlu meningkatkan pendapatan atau mengurangi konsumsinya. Jadi kesimpulannya, dalam ekonomi makro Islam, konsumsi, tabungan, dan investasi adalah elemen yang saling berhubungan. Konsumsi memenuhi kebutuhan saat ini, tabungan untuk cadangan masa depan, dan investasi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan prinsip syariah, ketiganya diarahkan untuk mencapai kesejahteraan umat dan keberkahan hidup. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.